Pertama-tama, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, patutlah kita mengucap syukur atas segala berkat penyertaan Tuhan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Pesta Pelindung Stasi Santo Petrus Mapanget Barat, dan juga bersyukur bersama dengan Frater Diros yang sudah melayani umat paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI selama 1 tahun 5 bulan. Yang terhormat Bapak Pastor Paroki, Pastor John Montolalu PR, Pastor Alokora, Pastor Kan, dan Frater Diros Pugon PR, serta semua umat Stasi Santo Petrus Mapanget Barat yang berbahagia. Dalam suasana kita merayakan Pesta Pelindung Stasi Santo Petrus Mapanget Barat yang dirangkaikan pula dengan syukur atas selesainya tahun orientasi pastoral dari Frater Diros Pugon PR. Hari ini perasaan yang saya alami campur aduk, ada perasaan bahagia dan juga ada perasaan sedih. Perasaan bahagia bahwa hari ini kita umat Stasi boleh merayakan Pesta Pelindung Stasi kita, Stasi Santo Petrus Mapanget Barat. Tentu dalam perayaan ini kita sebagai umat Stasi yang di bawah lindungan naungan Stasi Santo Petrus Mapanget Barat, dalam momen ini kita berefleksi, kita merenungkan perjalanan kita beberapa tahun ini sampai hari ini. Bagaimana kita mengikuti teladan Santo Petrus di dalam perjalanan panggilan kita masing-masing. Tadi dalam khotbah pastor sudah singgung tentang panggilan dan perutusan. Kita sebagai pengurus, sebagai umat, punya panggilan dan perutusan masing-masing. Dan itu kita sudah jalani bersama-sama dalam membangun iman, persaudaraan, persekutuan di dalam stasi kita. Akan tetapi masih banyak hal yang belum kita capai dalam kehidupan bersama, dalam membangun stasi kita. Dalam khotbah tadi banyak hal yang mesti kita rubah, mulai dari karakter, cara berpikir kita, sikap, tingkah laku kita, itu yang mesti dirubah berkenaan dengan Pesta Pelindung ini. Bapak Ibu umat terkasih, kita lihat gereja kita sudah sementara membangun, sudah luas. Itu berarti menunjukkan bahwa kita punya semangat di dalam membangun gereja kita. Akan tetapi selalu dalam khotbah Pastor Al bilang bahwa kita umat di stasi bersyukur bahwa setiap hari Minggu kita merayakan Ekaristi. Itu yang selalu ditekankan, bersyukur bahwa tiap hari Minggu kita ada pastor untuk merayakan perayaan Ekaristi. Kalau di tempat lain mungkin cuma
1 kali 1 bulan, bahkan 1 kali dalam 6 bulan untuk mendapat kunjungan pastoral dari pastor. Lalu bagaimana dengan kita di sini? Misa setiap hari Minggu. Gereja sudah mulai sementara membangun dan sudah luas. Apa yang kita buat bersama sejak awal membangun gereja ini, kita juga yang harus mengakhirinya. Akan tetapi gereja sudah besar, luas, tapi bangku di gereja masih kosong. Banyak yang kosong. Apalagi kalau misa jam 7 pagi. Banyak umat yang beralasan misa kok jam 7 terlalu pagi. Padahal itu bukan suatu alasan. Banyak di daerah yang lain misa jam 6 pagi. Saya waktu kecil selalu dibangun oleh orang tua saya jam 4 pagi kalau hari Minggu. Karena kalau ke gereja jam 6 itu masih sangat dingin, kalau di Ruteng daerah dingin. Jadi kami harus bangun supaya ikut misa pagi. Dan bukan seperti kita di sini ada kendaraan jadi dekat, bisa jangkau. Tapi kalau kami di sana jalan kaki dari rumah sangat jauh, bahkan ada lewat Kuala. Itu untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Jadi kerinduan untuk perayaan Ekaristi sangat tinggi. Tapi kalau kita di sini malah bertanya, boleh kok ganti jam 9? Karena mungkin jam 9 kita baru bangun. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, seperti Pastor Alo selalu bilang, kita bersyukur tiap hari Minggu ada perayaan Ekaristi. Jadi mari kita sama-sama untuk selalu hadir di gereja mengikuti perayaan Ekaristi. Bahkan kita mesti bahu-membahu dalam membangun gereja kita. Saya teringat ada seorang pastor, dia berkhotbah, dia bilang manusia ada 3 tipe. Ada 3 tipe dari setiap orang. Yang pertama, orang yang pintar. Yang kedua, orang yang setengah pintar. Yang ketiga, orang yang bodoh. Orang yang pintar, dia berpikir ke depan, pikir masa depan. Misalnya, dia berpikir bagaimana kita membangun stasi ini untuk perkembangan iman ke depan. Dia berpikir perkembangan iman umat. Sebaliknya, orang yang setengah pintar, dia berpikir kesenangannya sendiri. Misalnya bertanya, kapankah kita pergi di pantai? Kapan kita pergi di kolam? Kapan kita bikin acara pesta? Itu cara berpikir orang setengah pintar. Dia berpikir untuk kesenangannya sendiri. Lain halnya dengan orang yang ketiga, orang yang bodoh. Dia berpikir tentang kejelekan orang lain. Dia berpikir tentang keburukan orang lain. Dia berpikir hanya gosip tentang orang lain. Dia berpikir
hanya tentang adu domba orang lain. Dia cuma berpikir seperti itu. Kalau orang yang berpikir maju, sudah jauh melangkah ke depan, dia cuma berpikir tentang hal-hal yang masih tidak baik untuk diteladani dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, itu hal yang patut kita sadari, bahwa kehidupan bergereja itu penting. Kita semua masing-masing sudah dipanggil dan diutus, seperti yang Pastor Paroki bilang tadi. Masing-masing kita diutus oleh Tuhan dengan caranya masing-masing, dipanggil dengan cara masing-masing. Karena itu, mari kita menyadari akan hal itu, bagaimana tanggung jawab kita terhadap iman kita masing-masing, terutama persaudaraan kebersamaan kita di stasi ini. Dan yang kedua, tadi saya bilang perasaan sedih. Perasaan sedih karena hari ini juga kita akan berpisah dengan frater yang paling torang sayang di stasi, bahkan di paroki. Kehadiran dari frater di paroki, khususnya di stasi kita, tentu sangat mengembirakan, sangat membahagiakan kita umat stasi. Banyak hal yang frater buat di stasi kita, dan itu menjadi inspirasi bagi kita umat di stasi. Kita semua tentu masih ingin bahwa frater tetap untuk berada di tengah-tengah kita, di paroki, bahkan di stasi kita. Namun frater juga harus menjalani proses pendidikannya untuk mencapai imamat. Jadi kita juga harus bersyukur karena frater boleh berhasil, boleh sukses menjalani tahun orientasi pastoral di paroki kita dengan sangat baik. Dan frater akan kembali ke Pinele untuk melanjutkan cita-citanya. Dan harapannya, semoga harapan kami semua umat stasi, bahwa frater ke depan akan menjadi seorang imam yang baik, datang lagi ke paroki stasi kita untuk memimpin perayaan Ekaristi. Kita doakan semoga frater tetap sehat, tetap stay fokus dalam panggilan. Dan saya atas nama pengurus stasi, umat stasi Santo Petrus Mampang Barat, menyampaikan permohonan maaf jika kami umat stasi, pengurus stasi, ada banyak hal-hal yang membuat frater tersinggung, mungkin membuat frater marah, membuat frater merasa kurang senang. Jadi itulah kenyataan dari kami di stasi. Jadi mohon dimaafkan. Dan pesan, semoga hal-hal yang baik yang frater dapat dari kami umat stasi, pengurus stasi,
dalam perjumpaan setiap hari itu hendaknya dibawa serta dalam perjalanan panggilan dari frater. Tapi kalau hal-hal yang baik itu jangan ditinggalkan di sini. Hal-hal yang tidak baik, tapi dibawa juga. Biasanya orang bilang yang baik dibawa, yang tidak baik ditinggal. Tapi saya bilang yang kurang baik juga mesti dibawa. Maksudnya supaya direnungkan, direfleksikan, supaya dapat menemukan apa yang baik dari yang tidak baik itu. Demikian sambutan kami. Sekali lagi mohon maaf atas salah dan dosa-dosa kami. Sekian dan terima kasih. Sambutan yang kedua oleh Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI, Pastor John Montalalu PR. Kita berkumpul malam ini untuk dua kegiatan, dua syukuran. Syukuran untuk Pesta Pelindung dan syukuran untuk Frater Diros. Kita mulai dulu dengan syukuran itu di sebuah ini. Tadi ada yang komentar tadi tentang sebuah. Ini tadi bukan cuma for malam ini kan? Siapa tadi? Anda mau komentar? Ini sebuah ini tadi bukan cuma for malam ini. Boleh 2 minggu ke depan, boleh 1 bulan ke depan. Karena saya bilang kuat sekali kata Ibu Baking. Dan memang teruji. Ujang sebagai tadi dengan angin juga kan, tapi tetap kokoh. Nah ini syukuran kita bersama berkaitan dengan Pesta Pelindung dan kehadiran Frater Diros. Selama 1 tahun 5 bulan kira-kira Frater Diros sudah menunjukkan bahwa dia boleh tetap kokoh, tetap kuat. Bukan cuma untuk sampai hari ini. Sama dengan sebuah ini dibuat kokoh bukan hanya untuk sampai hari ini, tapi untuk perjalanan ke depan. Jadi tetap kokoh. Jadi itu sebuah yang kokoh ini memberi inspirasi untuk Frater Diros dan juga untuk orang semua yang selalu berdoa kepada Santo Petrus. Doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Kepada Santo Petrus diberikan kuasa ini menjadi batu karang, penjaga dan pengawal gereja. Itu yang pertama kalau kita bicara tentang syukuran ini. Secara lebih khusus, umat Stasi Mapangan kira-kira pada waktunya semua berbondong-bondong dan berebutan di pintu surga. Yang akan diterima duluan umat dari Mapangan atau dari pusat paroki Bunda Teresa? Mapangan ya? Siapa? Nah, ingat baik-baik itu. Nanti memalukan kalau umat yang berlindung pada Santo Petrus ternyata tidak masuk dalam rombongan pertama. Sebelum itu bertahun-tahun, ya, koneksi bertahun-tahun. Kalau lahir di sini, dari lahir sampai hari ini, so ada koneksi. Kalau pindahan dari tempat lain,
pas hari pertama menginjakkan kaki di sini sebagai umat Katolik, so ada koneksi. Jadi beri jaminan bahwa pada waktunya terjadi perlombaan di muka pintu surga, yang Petrus akan panggil duluan adalah orang Katolik dari Mapangan. Oke? Betul nggak itu? Yakin nggak itu? Nah, ini keyakinan bersama dengan pelindung. Ya. Tapi lobby itu di dalam salah satu lagu pembuka yang menjadi favorit untuk orang Katolik dalam perayaan Ekaristi, lobby itu ada di dalam ungkapan ini, yaitu merintis jalan ke surga. Jadi bukan nanti pada waktunya Bapak tanya Pak Petrus untuk buka pintu, tapi sekarang masing-masing merintis jalan ke surga. Bagaimana caranya kita merintis jalan ke surga? Merintis jalan ke surga lewat kegiatan kerohanian. Ketua stasi tadi tekankan itu sebagai satu kemendesakan. Merintis jalan ke surga, buka dialog sebanyak mungkin, komunikasi sebanyak mungkin dengan Tuhan sendiri. Itu kegiatan ya kerohanian. Merintis jalan ke surga lewat kegiatan-kegiatan sosial. Kita punya satu ajaran yang begitu mendunia, yaitu tentang solidaritas. Solidaritas antar umat, antar masyarakat, antar sesama. Solidaritas itu selalu ditaruh di dalam konteks kita selalu baku dapat dengan ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Ada orang yang punya kelebihan, ada orang yang punya kekurangan. Kita tidak langsung bertahan di dalam pembedaan ini, ada yang kuat dan ada yang lemah, tapi justru pada waktu kita tahu ada kondisi itu, yang dimunculkan adalah solidaritas. Solider orang yang kuat terhadap orang yang lemah. Solider orang yang punya kelebihan dengan orang yang punya kekurangan. Sehingga pada waktu itulah kita mulai bicara tentang balancing, tentang keseimbangan di dalam perjalanan sebagai manusia. Itu dalam kegiatan sosial, entah sosial keumatan atau sosial kemasyarakatan. Pokoknya dalam berjumpa dengan siapapun juga kita merintis jalan ke surga. Sebagai perwujudan dari apa? Ingat perintah utama, cintailah Tuhan Allahmu, cintailah sesamamu manusia. Itu bagian dari upaya kita untuk merintis jalan ke surga. Nah, kalau jalan ke surga sudah kita rintis lewat rupa-rupa kegiatan dan kepedulian ini, apalagi setiap kali melaksanakan kegiatan itu selalu menghadap Petrus, Petrus doakanlah kami yang berlindung kepadamu, maka pada waktunya nggak usah menegur, menyapa lagi Petrus dari jauh. Dia lihat, oh sana tapi umat itu yang dari Mapangan itu, cepat datang kemari. Nggak usah pakai nomor antre. Boleh begitu? Siap begitu? Percaya begitu? Jadi Pak kuat ya, supaya pada waktunya tidak perlu nomor antre, langsung jalan tol. Itu untuk pesta pelindung kita. Nah, untuk Frater di Ros, siapa yang ada ini sebuah ini? KBK. Kenapa kau ini nak karuan begini? Lihat ini nyandak di gunting. Lihat ini ada gunting, kok ini nyandak. Lihat itu sana ada tergantung begitu, ada di gunting, ada nyandak. Yang sana so ika-ika. Terlalu banyak yang datang jadi dapat Riki Gunting. Oh, dari Ki Gunting.
Baik. Saya mau bilang yang bagusnya, bukan yang jeleknya. Ya, Frater Diros, lihat ini. Yang macam-macam ini. Ini tanda kegalauan umat. Itu kan? Bukankah nanda Riki gunting, tapi umat lagi galau. Sebagai ungkapan cinta mereka. Itu yang ketua stasi angkat tadi dalam ungkapan orang sedih. Nah, kesedihan itu diungkapkan mau beki apa lah? Tanya ini, aku ya begitu. Pokoknya orang hati sekarang lagi begitu. Ada yang tatakan tong tak ator, ada yang tatakan tong tak ator, ada yang tak ikan teru begitu. Ya. Pokoknya begitu orang hati. Ya. Begitu kan? Ya. Lagi galau katanya. Itu ungkapan hati yang mereka cuma boleh kasih di sini. Tapi sambil menunjukkan ungkapan hati seperti itu, ya, yang lain boleh ikut arus pada waktu angin tiup kesana kemari. Tapi ada satu hal yang pasti dan tegas, yaitu umat ingat ngoni ada kasih ika di situ. Frater, ingat ada kasih ika di situ. Itu artinya apa? Jangan membiarkan diri terombang-ambing lewat arus angin dan macam-macam. Yang ini ada yang tak begitu. Tapi di samping itu ada yang sangat kuat di sana. Ada ika baik-baik. Jangan bapak goyang, jangan bapak pisah, jangan lari, tetap satu. Ya, itu ada di sana. Ya. Nah, begitulah juga frater. Ya. Ada pikiran ke depan, ada cita-cita ke depan. Boleh tata goyang dengan umat punya kegalauan malam ini, tetapi ada yang pasti di sana, ika bye-bye. Ya. Ya. Ika bye-bye. Cita-cita, harapan, rencana ke depan, ika bye-bye. Jangan biarkan terombang-ambing terus, tapi ika begitu kuat dan akhirnya sampai ke tujuan. Ya, frater. Kalau orang berjalan sama-sama dan orang belum pernah baku tahu, kita yakin kalau kita berjalan dengan frater yang orang pakai pastor dia. Tadi juga Pastor Alok panggil dia pastor, toh? Ya tadi kan di misa. Dan di begitu banyak kesempatan, orang begitu gampang, spontan, tiba-tiba Pastor Diros. Nah, Pastor Diros itu belum pasti. Ini ada rupa-rupa ini ya. Perjalanan ke depan, kalau jalan lancar, 2 tahun lebih. Perjalanan ke depan, ini masih terombang ambing, angin tiup kesana kemari. Tapi di samping itu umat titipkan pesan. Ada yang diikat di sana. Biar angin kencang datang, dia tidak akan bergoyang. Biar juga orang coba-coba tarik ke sana kemari, tetap dia akan tak ikat begitu. Dan itulah pesannya supaya tetap kuat. Sama dengan ya sabua ini kokoh, ya teruji pada hari ini. Begitulah juga panggilan Frater Diros kokoh, teruji dalam perjalanan waktu 1 tahun lebih di sini, dan tentu sebelumnya dan juga ke depan. Sekian, terima kasih. Ucapan terima kasih dari Frater Diros. Sekaligus pesan dan pesan selama melayani di stasi 1 Petrus Mambanget Barat. Yang saya hormati dan saya kasihi Pastor Karogi, Pastor John Montalalo BR, Pastor Rekan, Pastor Alok Koran BR, Dewan Pastoral Stasi, mulai dari Ketua Stasi, Pak Kristodianium, Pak Sek,
Bu Bendahara, para pengurus seksi-seksi stasi, kemudian para ketua-ketua wilayah rohani, mulai dari wilayah rohani Perpetua, Bapak Jerry Ramo, kemudian wilayah rohani Santa Angela, Bapak Paulus Waro, kemudian wilayah rohani Santo Antonius de Padua, Ibu Lucia Olon, para seksi-seksi yang ada di setiap wilayah rohani, dan seluruh umat Stasi Santo Petrus Mapangat Barat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan pertama kali kepada Tuhan karena Ia telah memberikan kesempatan kepada kita, sehingga kita pada hari ini sama seperti kata-kata dari Pastor Paroki dan sambutan dari Pak Ketua Stasi, kita merayakan dua. Pertama, tentang pelindung kita Santo Petrus memegang kunci kerajaan surga, dan ya pada hari ini kita bersukacita dan beracara bersama, bukan cuma tentang kita berperisahan, tetapi ini acara umat. Jadi kita bersukacita bersama, bukan karena kesedihan akan saya sendiri, tapi sukacita boleh berkumpul bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Tak terasa tahun orientasi pastoral saya mulai berakhir. Mulai dari 31 Januari 2023 tahun lalu sampai Juni 2024 ini, berbagai macam dinamika telah saya lalui dengan baik, tapi ada juga dengan kurang baik. Hampir berakhir itu ada, tetapi ada juga awal yang baru bagi saya, bahwa akhir dari perjalanan pastoral, tahun orientasi pastoral di paroki, khususnya di stasi ini adalah akhir pelayanan saya di sini. Tetapi juga sekaligus atau sekali juga menjadi awal dari perjalanan saya selanjutnya untuk menapaki panggilan saya selanjutnya. Orang bilang, kenapa frater 1 tahun 6 bulan? Biasanya kan tong dengar frater pastoral itu 1 tahun. Agak sedikit kasih sharing atau rahasia. Kita memang sedikit bakabal. Bakabal bukan karena bukan pukul orang enggak, atau keluar malam, keluar itu enggak, atau ya pertimbangan moral lah, masalah-masalah moral lah, enggak bukan kabal itu. Memang sengaja kita untuk bakabal dalam artian bikin lama itu skripsi. Karena orang pikir, oh kalau Baampa B, orang bakos. Nah memang kalau tuh bakos kan orang bajalang, suka bermain. Yang tidak mau terikat dalam pembinaan di seminari itu tuh pikiran-pikiran ya biasa anak muda tuh masih darah-darah panas, suka sekali mau bajalang kaki gatal. Dorang lalu kita kok tak iko, sehingga kita akhirnya baking lama untuk skripsi. Padahal kita boleh baking itu dalam kurun waktu 3 bulan. Kita memang suka ambil filsafat, kita dosen filsafat sini dan dosen logika, tapi role model juga dalam dosen-dosen. Kita anggap sebagai filsufan Manado, Pastor Paroki ini dia, karena memang mengajar tentang filsafat. Kemudian akhirnya saya pikir, oh lancar-lancar, mau di luar seminari. Mar pada saat habis-habisan di Nulion, Pastor Melki Malingkas bilang, yang ampa B itu tetap masuk dalam seminari. Orang supakatista, ya ilahnya jadi bagus, yang jadi keluar. Maksudnya kan kalau keluar kan bebas, kayak gitu. Orang bebas keluar apa segala macam. Pastor Melki bilang, wani mesti masuk, mesti ikut pembinaan, supaya waninya sama dengan wani bergagak tingkat. Ini anak mau tabiat. Ya kita minta maaf, kita bergagak tingkat itu sampai sekarang ada yang 2 tahun pastoral. Orang tak ikut, tak imbas. Hampir semua tak imbas 2 tahun. Dan Pastor Melki bilang, mesti masuk. Kalau nyanda, mau embang wani banyak ini. Wani ada 20-an orang, kau cuma pergi begitu, mau embang. Akhirnya, sudah. Orang masuk dalam pembinaan di seminari, dan karena tuntutan itu, saya kelar skripsi. Karena saya bilang, saya boleh bakos, daripada mau di dalam nih, sibuk-sibuk dengan situasi semua 4 tahun, so suka mau keluar. Nah, jadi saya kelar bikin skripsi. Akhirnya dalam perjalanan waktu, Pastor Amri bilang, anak mau berempat mesti pastoral di Kevikepan Manado. Orang bilang, kita bilang pada teman 3 pastoral tulang mati. Ini pastoral di perkotaan, beda dari pastoral di pedalaman, misalnya di Nusa Utara atau di Sulawesi Tengah.
Dan kita mau sebenarnya itu mau ditempatkan di Poso, Beteleme, Melonguan, kita mau begitu. Tapi apa daya, keputusan rektor harus orang jalankan. Dan dalam perjalanan waktu saya datang, dan saya sebenarnya tidak memiliki banyak skill, betul. Saya tidak memiliki banyak keterampilan sebenarnya. Mulai dari berbicara di depan umum seperti ini, kemudian berinteraksi dengan Bapak Ibu atau saudara terkasih. Karena kita itu sebenarnya orang demam panggung. Kemudian kita tidak biasa bicara, kecuali orang yang surekan atau nyana orang yang jago bicara, kalau dia baku masuk dengan kita. Kalau orang yang apa, aduh jangan malu dan begitu. Kita pun banyak atau memiliki keterampilan demikian dan dapat di paroki perkotaan yang DP notabene tingkat SD itu tinggi. Jadi kita harus belajar maksimal pada awal-awal pastoral. Dan kita lihat pastoral ini sebagai kesempatan emas bagi kita. Dan kesempatan emas ini tidak akan datang dua kali, kecuali kita pastoral ulang. Berarti bukan emas lagi itu, so perunggu. Karena kita pastoral 2 kali. Kesempatan emas bagi kita untuk belajar sesuai dengan 4 aspek pembinaan di seminari: intelektual, kepribadian, pastoral, dan spiritual. 4 aspek ini yang bagiannya adalah pastoral menjadi kesempatan sekarang untuk saya membina diri untuk menjadi pribadi yang matang, bebas, dan bertanggung jawab. Kenapa kita bilang bebas, matang, dan bertanggung jawab? Karena pertama kita tema skripsi tentang bebas dan bertanggung jawab. Kemudian baku dapat dengan pastor paroki sebelumnya, Pastor Petrus Sinaun, yang ya memang orang tahu pastor punya karakter. Pastornya banyak suruh. Pastor nak banyak diros ini, ngan diros begitu, ngan diros ini. Nah, dengan kesempatan demikian kita lebih berkuat, kita punya kepribadian seperti itu. Bahwa ketika kamu bebas untuk melayani, di saat itu juga kamu bertanggung jawab atas pelayanan itu. Contoh kecil, saya bantu Pastor Pit lalu. Dia suka pegang-pegang barang ini. Jangan tanya, Pastor, boleh kita bawa? Jangan tanya seperti itu. Ganti dengan pernyataan, mana Pastor kita bawa? Gitu. Atau dia mau pergi ini, mau pergi mohon atau mau pergi ke Pergo. Jangan tanya, Pastor kita mau oto. Dia tidak akan mau, ada lain kali mau kasih iyo. Tapi ganti pertanyaan itu dengan pernyataan, Pastor mana kita bawa. Nah, orang lihat itu kesempatan khususnya saya untuk membina karakter saya. Kendati saya berada di stasi, kendati saya berada di tempat yang tidak sama-sama dengan pastor atau di paroki, saya mampu untuk bertahan hidup. Saya bisa bersaksi bahwa teman-teman frater pastoral saya tidak seperti saya. Tinggal di sana sendiri, lain kali masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, menyiram bunga, balabor pagi-pagi, beribadah sendiri, dan harus begitu, serba sendiri. Lain kali ketua stasi ULV tolong dibilang, frater pergi kunjungan rumah, nah, ada. Tapi lain kali mau kasih makan, mau kasih minum, mau kasih layani segala macam, itu banyak. Dan kita sedikit menjadi people pleaser atau orang yang gak enakan. Bukan berarti dalam hal negatif, karena kita mau menyusahkan umat. Mungkin Taiko Bapak Sorbit juga mau menyusahkan. Sehingga apa-apa umat begini ini, kata ini, mereka tak jatuh. Tapi kalau untuk pelayanan kita terima. Dan umat stasi di tempat ini adalah bagian dari rentetan perjalanan perkembangan pastoral saya. Kalau saya sebutkan tadi kesempatan emas, berarti Bapak Ibu, Bapak Pastor, para pastor, Bapak Ibu, Dewan Pimpinan Pastoral Stasi adalah bagian dari kesempatan perkembangan kehidupan pastoral emas saya sekarang. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan itu. Teringat waktu pertama kali memang agak menyesuaikan. Pertama kali menjadi asistensi misa dengan Pastor B. Kita hampir terlambat, kita kira jam 8 misa, nyetok jam 7. Akhirnya Pastor B setinggal kita. Itu awal-awal. Kalau Pastor B tanya datang di sini, saya kira kamu mau ikut jam 9. Dia enak marah gitu. Cuma dia kaget. Nah, kita kira dia tadi benar. Nyanak Pastor, kita kira misa jam 8. Nyetok pas kita keluar kamar, Pastor sudah bikin foto dengan kasula, alat-alat misa untuk misa. Itu pertama. Kemudian
pelayanan-pelayanan yang ada yang saya lakukan di tempat ini. Saya seringkali merasa ya itu lagi tidak enakan karena sudah ditentukan jadwal, kemudian ada yang tiba-tiba meminta untuk frater pimpin ibadah, frater ada kematian, frater ada pemberkatan, frater ada ini. Kita misalnya merasa sedih atau merasa gundah karena penolakan demikian. Kita berkonsultasi dengan Pastor Pip waktu itu, juga dengan Pastor John, supaya hal-hal demikian itu harus dikonfirmasi sebelumnya. Hal demikian harus direncanakan sebelumnya supaya tidak bertabrakan. Karena jujur Pastor, lain kali kalau kita datang, oh frater atau frater ini, frater itu, nah, kita membuat pembatasan atas hal demikian. Ada pelayanan tentang kedukaan, syukur, pesta pelindung wilayah rohani, dan baru-baru bikin pendataan dan kunjungan. Itu menjadi bentuk-bentuk pelayanan yang sebenarnya membantu saya untuk perkembangan pastoral saya. Ada hal yang membuat saya rasa gundah gitu tentang hal demikian. Kemudian juga saya berterima kasih kepada ketua-ketua wilayah rohani, pengurus-pengurus wilayah rohani, dewan pimpinan stasi juga, yang setiap kali kalau saya minta ini, saya minta itu untuk kebutuhan pelayanan pastoral, selalu ada kolaborasi, selalu ada kerjasama. Tidak pernah kalau frater jam dulu gua, nggak pernah. Mulai dari ketua stasi, ketua-ketua wilayah rohani, Pak Jerry, Pak Paulus, Bu Lucy. Kalau kita minta ini, minta itu untuk kebutuhan pelayanan, langsung iyo. Oke, siap Pak siap frater. Orang mau pendataan, Pak Jalan juga sebentar. Pak Jerry, oh siap frater, dia datang ke rumah. Sampai kasih makan lah memang. Pak Paulus, mari frater, boleh kau bikin katekese. Supaya dalam perkembangan iman umat itu berjalan bagus. Ibu Lucia, boleh frater nanti kasih data. Kemudian ini frater, dia punya bentuk umat, wilayah rohani seperti ini. Jadi, saya merasa terbantu, saya merasa didukung, saya merasa disokong karena bantuan dari key person ini. Orang-orang kunci di wilayah rohani. Ketua stasi, pengurus stasi, ketua-ketua wilayah rohani, dan pengurus-pengurus wilayah rohani. Karena kalau kita bilang, bagaimana kita mau mengenal umat kalau tidak disertakan ini key person. Ini orang-orang kunci dalam wilayah rohani India. Saya juga berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok kategorial, mulai dari kaum bapak, kaum ibu, OMK, anak-anak sekami yang memang seringkali juga membantu saya dalam pelayanan pastoral. Kalau KBK ya memang terbatas pada kebersamaan ibadah. KIK juga memang hampir ibadah. Mari kalau OMK mungkin karena satu rang dengan kita memang dong mengerti sekali apa kita punya kebutuhan. Lain kali suka kumpul bercerita, sujatanya kita punya masa lalu, sujatanya kita punya masa depan. Lain kali, frater, kapan yang di pantai? Minta maaf. Frater, kapan yang mau jalan di sini? Frater, kapan yang mau bakar lagi? Frater, kapan ini mau berrekreasi di kolam? Lain kali tanya-tanya begitu, Mar. Eksekusi hampir. Cuma habis kita bilang, libur ini libur panjang, kita free memang siap kita. Tapi ingat ketua stasi bilang tadi, yang cuma ingin pantai, yang cuma ingin rekreasi, pikir juga orang punya persekutuan. Dan akhir kata, untuk tidak panjang juga, dalam lubuk hati yang terdalam, saya memohon maaf pertama kepada para pastor, dewan pimpinan stasi, ketua-ketua wilayah rohani, dan seluruh umat, khususnya di stasi Santo Petrus Mapengat Barat. Kalau saya punya tindakan kecerobohan, hal-hal di luar nalar, atau hal-hal yang tidak berkenan sampai di dalam hati Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sama seperti ketua stasi bilang, biarpun ada masalah, tetap orang lihat masalah sebagai bentuk pendewasaan. Ada nilai-nilai positif. Kita suka sekali begitu. Sehingga dalam badai, terpaan, dalam goncangan pelayanan-pelayanan atau kehidupan berpastoral, saya suka dengan Pastor John punya, tetap terikat. Memang kita dari kampus juga senang kalau pastor mengajar. Nah, dia bikin analogi atau gambaran-gambaran yang bermakna, sehingga
pas sampai di Singkong memang tak sambung tapi terima kasih kepada umat. Kalau misalnya saya ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kelemahan-kelemahan yang tidak mengenakan Bapak Ibu, saya berdoa kepada Allah untuk keluhuran dan persekutuan Bapak Ibu, khususnya sebagai persekutuan komunitas Basis Gerejawi Stasi Santo Petrus Mapangat Barat, agar supaya semakin solid, semakin dikuatkan, semakin dimampukan dalam kehidupan keberimanan. Dan doakan saya, sama seperti Pastor John bilang, memang masih terombang-ambing, kita belum terikat dengan imamat. Jadi doakan terus, kita jangan mau minta langsung naik gunung, tapi kita minta penguatan kaki kita untuk beradang, menaiki, menapaki itu gunung yang kita akan mau naiki. Begitu saja. Terima kasih Pak Ketua Bapak Keluwiran. Selamat malam. Baik, kita masuk dalam acara yang berikut, yaitu Ramatama. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, acara kita malam ini, mari kita berdoa untuk kita menerima berkat Tuhan lewat santap kasih bersama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber sukacita dan kegembiraan kami, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena merasalah kami begitu besar kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Teristimewa pada hari ini Bapa, kami boleh merayakan akan pesta pelindung stasi kami, Santo Petrus dan Paulus, yang hari ini kami rayakan lewat perayaan Ekaristi yang sudah kami ikuti tadi. Dan pada malam hari ini Bapa, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Kami akan makan minum bersama. Namun sebelum kami mencicipi akan hidangan yang sudah disiapkan oleh keluarga-keluarga yang ada di Stasi Santo Petrus Mapangat Barat, maka kami mohon berkat dan rahmat-Mu untuk hidangan ini. Juga pada malam ini kita mendoakan untuk frater pastoral yang sudah berakhir tahun pastoral di Stasi Santo Petrus Mapangat Barat, bahkan di paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Kami mohon berkat-Mu agar supaya dikuat-kuatkan iman dari frater, agar dia tetap setia untuk melanjutkan akan tugas dan tanggung jawab serta pelayanannya di kemudian hari nanti. Bapa di surga, berkati kami semua, umat Stasi Santo Petrus Mapangat Barat yang saat ini sedang bersukacita. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri,
sebab hari